Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini harusnya hari ini adalah kita pelajaran matematika karena tadi ada rapat sehingga tidak bisa belajar matematika. Untuk itu ini saya kasih link videonya untuk kegiatan hari ini ya. Nah, untuk hari ini kita harusnya nanti kalian web meeting, kita nggak jadi web meeting. Nah, tapi hari ini kalian harus absen siswa. Ya, ini harus diklik nanti seperti ini, diklik ada formnya. Nah, nanti kalian isi nama, kelasnya, sama tanggalnya. Ya, terus nanti dikirim. Nah, setelah itu nanti kalian isi, baru nanti ini akan terbuka ya materinya. Nah, belajarnya nanti kalian bisa belajar secara online maupun offline. Kalau secara online, berarti kalian mau klik ini, materi ini. Tapi kalau secara offline, kalian mau klik bahan ajar dulu. Nah, kemudian ini kalian download, tinggal klik satu kali. Ya, di-download. Setelah di-download, nanti kalian bisa belajar di HP secara offline atau di PC atau di laptop. Nah, tapi kalau kalian tidak ingin mendownloadnya karena biar ngirit memori di HP-nya atau di PC-nya atau laptopnya, kalian bisa belajar melalui ini, ya, bisa belajar online. Nah, setelah ini kalian belajar, setelah kalian baca, nanti kalian buka diskusinya di sini. Ya. Nah, diskusi ini bisa dibuka nanti kalau setelah kalian buka materinya. Ini ada 2 soal. Nah, ini kalian kerjakan di kertas atau di buku, kemudian dikirim ke Google Classroom, sudah saya buatkan ya. Judulnya tugas SPLDV, ya dikirim di situ. Ini sebagai nilai keterampilan. Nah, selain nilai keterampilan, kalian nanti juga dibutuhkan untuk nilai pengetahuan. Nah, di nilai pengetahuannya nanti setelah ini kalian buka kerjakan di tes formatif ini. Ya. Tes formatif ini kalian klik, nah nanti dikerjakan. Tampilannya nanti sama seperti waktu kalian ujian mid semester atau ujian akhir semester, sama. Ya. Ini bisa dibuka asal kalian sudah buka diskusi. Nah, diskusi ini bisa dibuka kalau kalian sudah membuka materi. Materi ini bisa dibuka kalau kalian sudah bisa atau sudah melakukan absensi. Jadi ini harus sistematis. Nah, ini nanti kalau kalian sudah lakukan, ya, nanti akan terbuka atau nanti kalian bisa mengakses ke bab berikutnya. Tapi kalau ini tidak kalian akses, maka kalian tidak bisa mengakses di bab berikutnya. Dan ini nanti akan dilakukan sampai ke ujian mid atau ujian akhir semester. Jadi nanti kalau ada tanggungan di sini, seluruhnya di sini, ada tanggungan satu aja, kalian nanti tidak akan bisa ikut ujian mid semester atau akhir semester. Jadi harus diselesaikan tanggungannya. Ya, untuk hari ini sampai ini ya, tes formatif. Materinya apa? Ini saya klik, materinya tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Itu adalah sebuah sistem yang memuat lebih dari satu persamaan linear. Nah, ini contohnya 2x plus y sama dengan 5, x plus y sama dengan 3. 3s min t sama dengan 1, dan 2s plus 2t sama dengan 5. Ini contoh. Contoh 1, ini contoh kedua. Nah, ini ada sebuah nilai x sama nilai y, satu nilai x sama nilai y, kalau kita masukkan ke sini, nanti nilainya ini sama, ini juga sama, benar dan benar. Nah, sebagai contoh, di sini ada nilai 2,1, x-nya 2, y-nya 1. Nah, 2,1 kalau dimasukkan ke dalam 2x plus 5, nanti jawabannya sama, 5. X-nya ganti 2, y-nya 1, 5. Kan benar. Kalau diganti dengan 2, satunya digantikan ke x plus y, 2 tambah 1 sama dengan 3. Sama kan? Benar. Maka 2,1 itu adalah jawabannya dari sistem persamaan linear dua variabel. Tapi ada juga titik yang lain, 1,3. X-nya 1, Y-nya 3. Ini kalau kita masukkan ke dua persamaan tadi, di sini masuknya itu benar, X-nya ganti 1, ini Y-nya diganti 3, benar. Tapi kalau X plus Y-nya kita ganti 1 sama 3, jawabannya tidak 3, 4. Salah. Kalau ada satu saja yang salah, maka nilai 1,3 ini bukan jawabannya, atau bukan akarnya. Apalagi kalau dua-duanya salah. Nah, jadi harus dua-duanya benar. Itu. Nah,
Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Apakah kita nyari satu per satu? Kita nyoba 2,1, coba 0,0. Enggak, kalau kalian nyoba itu nanti akan terlalu lama. Makanya nanti ada berbagai macam metode yang digunakan untuk mencari akarnya ini. Nah, ini juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, cara apa saja yang kita bisa gunakan? Nanti bisa grafik, bisa eliminasi, bisa substitusi, atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, kita lanjut, next. Nah, bagaimana menggunakan grafik? Nah, menggunakan grafik berarti kita gambar satu per satu. Nah, kita gambar dulu 2x plus 3y-nya. Caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama, kita masukkan x-nya 0 dulu. Ya, kita x-nya 0. X-nya ini diganti 0. Ganti 0, berarti nanti tinggal 3y sama dengan 12. Y-nya berarti berapa? 12 bagi 3, 4. Maka titiknya adalah 0,4. Kemudian kita ganti y-nya yang 0. Kita masukkan ke sini. Yang ini ya. Y-nya ganti 0. Berarti 2x plus 3 kali 0 sama dengan 12. 2x sama dengan 12. X-nya sama dengan 6. Berarti titiknya 6,0. Berarti ada 2 titik. Kalau selain 0 boleh enggak? Misalkan X-nya ganti 1, X-nya ganti 2. Boleh, bebas. Tapi lebih mudah pakai 0. Nah, yang dicari minimal 2 titik. Ini kan ada 2. Kalau 3 boleh. Terus yang X-1 juga kita perlakukan yang sama. Nanti ketemu 0,-1 sama 1,0. Kemudian kita gambar. Yang pertama tadi berapa? 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Oh, ini. Sama berapa? 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Oh, di sini. Tarik garis lurus. Red. Nah, terus ganti. Ini. Ini ya. Berapa ini? 0,-1. 0,-1. Sama 1,0 di sini. Tarik garis. Ketemunya di sini. Nanti dilihat di buku kotak-kotaknya. Di titik berapa? 3,2. Ini lebih mudah untuk mencari nilainya. Ya, karena kita cuma menggambar aja, nanti kita sudah ketemu jawabannya. Cuma permasalahannya ini harus di kertas khusus mengerjakannya. Kertas kotak-kotak atau milimeter book. Ya, tapi kalau tidak pakai kotak-kotak dan milimeter book nanti akan susah. Ya. Jadi kalau jawabannya nanti kalau tidak bulat nanti susah nih penetapannya. Gitu ya. Sehingga nanti intinya hanya aproksimasi pendekatan aja. Nah, kelemahannya itu. Terus cara berikutnya menggunakan eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan ya, atau membuang. Nah, sebagai contoh ini. Ya, sebagai contoh. Nah, kita mau menghilangkan apa? 2x plus y. Kita menghilangkan salah satu variabel. Bisa x-nya, bisa y-nya. Bebas. X-nya dulu boleh, y-nya dulu boleh. Nah, di sini sebagai contoh kita menghilangkan x-nya. Nah, syaratnya adalah hurufnya harus sama, angkanya harus sama. Karena ini kan 2 sama 3, angkanya kan berbeda. Supaya sama bagaimana? Nah, kita kalikan aja. Ini 2, berarti yang bawah kalikan 2. Ini 3, berarti atas kalikan 3. Cara gampangnya gitu. Atau boleh kita cari KPK-nya. Nah, ini kalikan 3 semua. Kalikan 3 semua. Nah, ini dikalikan 2 semua. Kemudian kita kurangkan. Karena tandanya kan sama ini. Sama-sama positif, kita kurangkan. Kalau tandanya berbeda, ini min, ini plus, berarti ditambah. Ya, karena tandanya sama, min atau plus nanti dikurangi. 6x kurangi 6x habis. 3 kurangi 8 min 5. 15 kurangi 20 min 5. Berarti y-nya nanti adalah min 5 bagi min 5. Jawabannya adalah 1. Nah, terus kita hilangkan y-nya ganti. Karena ini 1, berarti bawah kalikan 1. Karena ini 4, atas kalikan 4. Kalikan 4 semua. 8, 4, 20. Nah, ini sama. Nah, angka sudah sama. Tanda sama, berarti dikurangi. X-nya ketemunya 2. Berarti jawabannya adalah 2, min 1. X-nya dulu yang ditulis. 2, min 1. 2,1 ini ya, bukan 2,1 min 1. Ini salah. 2,1. Ya, nanti diperbaiki. Nah, contoh yang lain. Ini ya, nanti silakan kalian pelajari. Kemudian cara substitusi, berarti nanti kita mengganti. Ya, substitusi itu dengan arti mengganti. Contoh ini. Nah, yang pertama kita ganti dulu. Bisa yang 3x min 2y atau 4x plus y. Nah, di sini saya ngambil yang 4x plus y. Nanti kita jadikan selain y, kita geser ke sana. Berarti y sama dengan 7 min 4x. Nah, kemudian 7, min 4x-nya ini kita substitusikan ke persamaan yang ini.
Ya, persamaan yang kedua, yang 3x min 2y. Y-nya diganti dengan 7 min 4x ini. Terus ini dikalikan. Hasilnya ini. 3x tambah 8x plus x. Min 14 sama 8. Min 14 yang geser ke kanan. Kemudian x-nya adalah 22 bagi 11. 2. X-nya 2 masukkan ke sini. Yang y sama dengan min 4x itu. Diganti dengan 2x-nya. Jadi 7 kali 7 kurangi 4 kali kan 2. 8. Min 1. Berarti jawabannya adalah 2, min 1. Nah, kalau eliminasi sama substitusi nanti digabung. Yang pertama pakai eliminasi, yang kedua pakai substitusi. Nah, ini kalian sudah pernah belajar di SMP. Jadi ini hanya mengingatkan aja ya. Nah, ini contoh dalam persamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti bisa kalian pelajari lagi di Moodle. Kalau masih bingung, ini ada videonya. Ya. Kalian bisa play di sini. Nah, videonya nanti bisa di-play di sini. Nah, ini udah keluar. Kalian tidak usah mendownload video, jadi udah ngirit kapasitas untuk mengisi video. Nah, tinggal di-play aja. Oke, udah tinggal di end. Nah, kalau ini langkah-langkah tadi sudah kalian lakukan, nanti kalian sudah bisa mengerjakan di langkah berikutnya, yaitu di ini. Nanti ke diskusi. Nah, diskusi ini dikerjakan. Ya, ini pakai eliminasi, pakai substitusi. Nah, nanti dikirim ke Google Classroom. Nanti kalau masih bingung bisa tanyakan ke saya. Bisa lewat diskusi atau sebagainya. Nah, seharusnya nanti kalau hasilnya ini dikerjakan di kertas, nanti difoto ya. Difoto. Yang seharusnya dikirim di sini, ya tapi ini masih ada trouble di pusatnya, nanti biar di setting sama Pak Tria dulu. Kalian kirimnya ke Google Classroom. Setelah itu kalian ngerjakan tes formatifnya. Dah, itulah untuk kegiatan hari ini. Ya, untuk kegiatan hari ini kalian sampai sini dulu. Untuk kegiatan berikutnya, mungkin minggu depan kalau jadwalnya tidak berubah. Kalau jadwalnya berubah, ya kita menyesuaikan aja jadwalnya. Nanti kita melakukan hal yang sama. Kita mulai dari web meeting, absen, kalian belajar ini, terus mengerjakan soal keterampilan, diunggah di LKPD atau di Google Classroom, nanti tergantung. Nanti saya akan kasih tahu, kerjakan tes formatifnya. Ya, materi berikutnya adalah di program ini ya. Mungkin itu aja dari saya. Kerjakan diskusinya, kerjakan tes formatifnya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.